Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 154, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Ketika Sofia melihat luka di wajah Kauri, dia tidak bisa menahan tawa, dan bercanda, "Kauri, kamu menjulurkan kepalamu ke drum mesin cuci. Benarkah?" Mendengar ejekan Sofia, Kauri berkata dengan dingin, "Apa hubungannya denganmu? Dia hanya menunggu keluarga Wibowo datang untuk menikahinya, dan sekarang dia sudah mulai belajar bagaimana Sofia harus hidup." Kata-kata dingin Kauri membuat Sofia sangat tidak senang. "Itu benar-benar tidak masalah bagiku, tetapi kamu juga orang yang bertanggung jawab atas proyek Harmoni. Aku hanya berharap kamu dapat memperhatikan citra eksternal perusahaan. Lihat dirimu, kain macam apa yang kamu kenakan." Sofia berkata dengan ekspresi jijik. Dia sekarang memiliki gaun yang harganya puluhan juta rupiah di setiap kesempatan. Itu bukan karena toko merek terkenal tidak diizinkan masuk, dan dia bahkan tidak repot-repot melihat pakaian 5 angka. Karena itu, citra Kauri seperti pengemis di matanya. Melihat orang kaya baru Sofia, Ariel tidak bisa menahan tawa. Dalam beberapa hari, itu akan menjadi hari keluarga. Ketika saatnya tiba, biarkan dia mengeluarkan uangnya. Saya tidak tahu bagaimana perasaannya hatinya nanti. "Dokter, ayo daftar dulu, haruskah Anda menunjukkan kepada kami dulu?" Ariel mengabaikan wanita yang bengkak itu dan bertanya kepada dokter. Sofia tidak tahan lagi dan berkata kepada dokter, "Tunjukkan dulu. Saya akan menikah dengan keluarga kaya di masa depan. Jika terjadi kesalahan, Anda tidak dapat bertanggung jawab." Dokter membenci sikap Sofia. Cedera itu hanya luka kecil, tidak serius sama sekali. Jika dia pulang nanti, lukanya mungkin sudah sembuh, dan dia berkata, "Kamu pergi keluar dan tunggu." Ekspresi Sofia berubah suram ketika dia mendengar ini. Dia adalah orang yang berharga, dan dokter tidak memeriksanya terlebih dahulu. "Sudahkah kamu mengetahuinya? Singgung aku akan membuatmu dipecat jadi dokter." Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dokter itu berkata, "Ini adalah peraturan rumah sakit untuk mengantri untuk pendaftaran dan menemui dokter sesuai dengan nomornya." Sofia menggertakkan giginya dan berkata, "Hal bodoh, kita lihat saja." Dokter menghela nafas tak berdaya. Mendominasi orang kaya adalah sesuatu yang tidak bisa dia mengerti. Apakah ada banyak uang untuk menjadi jahat tanpa hukum? Luka di wajah Kauri tidak kecil, tapi kebanyakan luka kulit. Beberapa obat luar diresepkan untuk menyeka luka di wajah, dan obat untuk menghilangkan stasis darah diminum secara rutin. Dokter meminta Kauri untuk kembali dan istirahat selama setengah bulan hampir sembuh. Pergi ke pintu rumah sakit. Sofia mengendarai Audi TT untuk berdiri di depan mereka berdua. Mobil itu belum terdaftar, sepertinya itu baru. "Kauri, wajahmu tidak cantik sejak awal. Kamu harus selalu menjaganya. Kalau tidak, Ariel, seorang gelandangan, memenuhi syarat untuk menendangmu. Pada saat itu, kamu bahkan tidak bisa menangis." Sofia tertawa. Sebelum Kauri membantah, Ariel berkata, "Uang Anda tidak akan dihabiskan, tetapi jangan lupa pengingat saya untuk Anda." Setelah Sofia selesai berbicara, dia dengan sengaja mengulurkan tangannya, dengan arloji terkenal di tangan kanannya dan gelang emas di kirinya. "Apakah kamu tahu berapa harga jam tangan ini? 300.000 juta. Kamu tidak mampu membelinya dalam hidupmu." Sofia tersenyum bangga. Melihat Sofia pergi, Kauri menghentakkan kakinya dengan marah. Mahar itu miliknya, tapi dia tidak menyangka itu akan jatuh ke tangan Sofia, membuatnya sombong. "Jangan marah, hari keluarga akan segera datang." Ariel menghibur.
Kauri memikirkannya sebentar, dan sebenarnya tidak ada yang perlu dimarahi. Pada hari keluarga, Sofia harus mengembalikan semua uang, dan kemudian dia hanya bisa menangis. Setelah kembali ke villa, Kauri menyeka obat di kamarnya. Lina menyelinap ke kamar, lalu mengunci pintu. "Bu, apa yang kamu lakukan?" Kauri berkata dengan bingung. Lina duduk di sebelah Kauri, merendahkan suaranya dan bertanya, "Bagaimana? Pernahkah kamu bertanya padanya sebelumnya? Siapa dia?" Dalam perjalanan ke rumah sakit dan dalam perjalanan kembali, Kauri hampir mengajukan pertanyaan beberapa kali, tetapi dia menanggung semuanya. Dia sangat ingin tahu sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak hanya ingin tahu, tetapi juga sedikit takut. Dia khawatir bahwa setelah dia tahu apa yang sebenarnya dia inginkan, dia akan semakin jauh dari Ariel, dan dia tidak akan layak bagi Ariel. "Bu, aku tidak berani bertanya," kata Kauri. "Apa yang salah dengan itu? Dia suamimu. Bukankah normal untuk bertanya kepadanya apa yang keluarganya lakukan?" Lina berkata dengan penuh semangat, dia tidak sabar untuk mengetahui siapa Ariel sekarang. "Kamu berani bertanya," kata Kauri. Lina terkejut, ekspresinya menjadi sangat kaku, dia telah sangat menyinggung Ariel sebelumnya. Bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk berbicara terlalu banyak? Dia harus muncul di depan Ariel sekarang, yang terbaik adalah membuat Ariel melupakannya. "Bagaimana?" aku bertanya. Lina tergagap. Kauri tidak pernah bisa memutuskan bagaimana menangani masalah ini, tetapi setelah Lina datang, dia tiba-tiba memutuskan. Tidak peduli siapa Ariel itu. Cukuplah mereka masih suami istri, dia tidak ingin ada faktor yang bisa merusak hubungan mereka. "Siapa dia? Apakah itu penting?" "Bu, dia adalah Ariel. Tidak peduli apa identitasnya," kata Kauri. Apakah kamu tidak akan bertanya padanya?" Lina berkata dengan enggan, rasa ingin tahu di hatinya seperti belatung yang menggeliat, yang membuatnya merasa gatal. Jika Kauri tidak bertanya, misteri ini tidak mungkin terpecahkan. "Tidak. Jika kamu tertarik, pergilah sendiri," kata Kauri dengan tegas. Sebelum perubahan, Lina memiliki keberanian, tetapi sekarang dia tidak akan berani. Meskipun Sari telah meninggal, adegan di mana dia menggantung di udara tidak akan pernah terhapus dalam pikiran Lina. Sambil menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, dia berkata, "Jika kamu tidak bertanya, aku tidak akan bertanya. Tapi jika kamu bisa mengatakan sesuatu yang baik kepada ibu, aku bisa meminta maaf padanya." Dia akan menunggu sampai sekarang. "Benarkah?" kata Kauri. Lina juga tahu kebenaran ini. Tapi dia tidak nyaman, bagaimanapun, dia telah mempermalukan Ariel sebelumnya. "Selama kamu tidak mempermalukannya di masa depan, kamu akan baik-baik saja," kata Kauri. "Jika tidak, kamu bisa memberi saya seorang cucu. Jika kamu punya anak, dia tidak boleh menyalahkan saya," saran Lina. Kauri sangat malu sehingga hal terdekat yang pernah dia dan Ariel lakukan hanyalah ciuman. Bagaimana bisa berkembang menjadi memiliki anak begitu cepat? Dan Ariel hanyalah seorang pemalu. Kauri tidak tahu kapan dia akan bisa menjalin hubungan dengan Ariel dan menjadi suami istri sejati. Di villa keluarga Wijaya, Sofia sering datang ke villa keluarga Wijaya untuk makan, dan Andika juga mengizinkannya. Lagi pula, dia juga berharap setelah Sofia menikah dengan keluarga kaya, dia bisa membantu keluarga Wijaya untuk berkembang. "Saya bertemu Kauri di rumah sakit hari ini. Untuk hal-hal baik seperti itu, Sofia secara alami tidak dapat membantu menceritakannya dengan Andika. Dia tidak bertingkah murahan di luar dan dipukuli, kan?" Andika berkata dengan jijik setelah mendengar ini. Siapa yang tahu apa yang dilakukan wanita jalang itu cukup menyedihkan. "Aku melihat luka-lukanya, dan pada hari keluarga dalam beberapa hari wajahnya tidak akan membaik. Pada saat itu, kita bisa mengolok-oloknya," kata Sofia sambil tersenyum. "Hari keluarga, aku sudah menantikannya sejak lama. Akhirnya giliranku untuk duduk di kursi utama," kata Andika. "Ngomong-ngomong, jika Ariel berani datang kali ini,
kamu harus mengusir bajingan ini. Di keluarga Wijaya kita tidak bisa membiarkan dia masuk. Aku merasa jijik saat melihatnya sekarang. Aku bahkan tidak bisa makan. Sofia mengingatkan. Andika secara supranatural memenuhi permintaan kecil ini dan berkata, bagaimana saya bisa membiarkan seseorang yang tidak menyenangkan matamu? Bagaimana saya bisa membiarkan dia datang? Kamu sekarang adalah bangsawan dari keluarga Wijaya, dan aku harus menjagamu di masa depan. Sofia mendengar dengan kalimat ini, kebanggaan itu melampaui kata-kata, dan dia berkata, jangan khawatir, ketika saya menikah, saya pasti akan membiarkan mereka berinvestasi dalam keluarga Wijaya. Bersambung.